harus meliputi 3 perkara. Syukur itu harus terdapat 3 perkara. Orang itu dikatakan syukur ketika menggabungkan 3 unsur, atau dengan istilah lain, syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, al-iqrar binikmah. Dia mengakui nikmat. Dia mengakui nikmat tersebut. Dari mana datangnya? Semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Jadi dia yakini bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat itu. Dengan hati harus kita yakini. Ketika kita diberikan harta, kita harus yakin Allah yang memberikan nikmat tersebut. Walaupun mungkin dengan kerja keras kita, walaupun dengan mungkin kecerdasan kita, walaupun mungkin karena keahlian kita dalam bisnis, dalam dagang, atau dalam usaha tertentu, atau karena kita rajin bekerja, terus kemudian kita pandai dalam mengatur keuangan dan sebagainya. Tapi itu semuanya yang memberikan fasilitas berupa kecerdasan, kekuatan fisik kita, yang memberikan kemampuan kita, yang memberikan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus dalam hati ini kita meyakini Allah lah semata-mata yang mendatangkan rezeki tersebut. Sebagaimana tadi dalam ayat disebutkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala rezeki itu yang ada pada diri kita semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam ayat yang sebelumnya, wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki karunia yang diberikan kepada manusia. Allah memilih nikmat-nikmat tersebut yang itu diberikannya kepada manusia. Walaupun dalam ayat di akhir dijelaskan walakinna aktsarahum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bisa memahami 3 unsur ini nanti dan bisa mengamalkannya, maka insya Allah termasuk ahli syukur, orang-orang yang ahli syukur. Tadi yang pertama, yakni mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nisbatuha ilal mun'im, menisbahkan yang kepada yang memberi nikmat. Jadi menisbahkan nikmat kepada yang memberi nikmat. Bagaimana bentuknya? Yakni dengan lisan ini kita banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dapat nikmat ini, alhamdulillah tegal yang sana panen, alhamdulillah kebun yang ini panen, alhamdulillah pegawai gaji 13 cair, baik seperti itu. Ini nikmat. Lisan memuji, termasuk tahadus. Tahadus itu menceritakan kepada orang lain boleh. Selama orang yang kita kasih cerita ini tentang nikmat kita tidak ada rasa hasad kepada kita, itu catatannya. Lah, kalau seandainya orang yang kita kasih cerita, kita dapat nikmat, orang itu hasad, tambah parah nanti hasad, tambah bencinya dia kepada kita. Kita mungkin dapat warisan, alhamdulillah warisan yang tanah sana. Saya sendiri dapat 2 M itu. Lah jangan cerita dengan yang saya hasad. Nah, itu nanti dia akan tambah marah. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak ada hasad, tidak ada kebencian kepada kita, orang yang beriman ketika dia mendapatkan informasi kalau saudaranya yang beriman ini dapat nikmat, dia ikut senang. Walaupun tidak mendapatkan bagiannya, walaupun tidak mendapatkan bagian. Alhamdulillah saya dapat begini, alhamdulillah saya begini. Diceritakannya boleh. Sebagaimana dalam surat Al-Duha itu disebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Ada dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Boleh kita ceritakan nikmat. Itu tadi catatannya kepada orang yang tidak ada hasad kepada diri
diri kita. Jadi diantaranya dengan banyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga atau unsur yang ketiga dari syukur ini adalah badluha fi ma yuhibbul mu'min, antuk dalafi, menggunakannya atau mentasawufkan nikmat itu pada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan nikmat kepada perkara yang dicintai oleh Allah. Maka tiga unsur ini tidak bisa dilepaskan. Dapat nikmat, maka harus kita yakini dalam hati Allah yang memberikan nikmat. Lisan kita banyak memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dapat nikmat ini. Akan mungkin juga cerita kepada orang lain yang tidak ada hasad pada diri kita. Yang ketiga, dia gunakan nikmat itu untuk perkara yang dicintai oleh Allah. Menggunakan nikmat untuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dipisahkan. Kalau hanya melakukan yang satu saja, yang dua tiga ditinggalkan, atau dua saja yang satu dan tiga ditinggalkan, atau tiga saja satu duanya ditinggalkan, belum termasuk orang yang syukur. Termasuk kalau seandainya cuma amalkan yang dua, satu dan tiga ditinggalkan, dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, dan meyakini yang memberi nikmat adalah Allah, apalagi sampai berbagi, maka ini belum termasuk orang yang syukur. Sebagaimana dalam kontrak judulnya alhamdulillah yang berbagi. Itu adalah wujud, mewujudkan dari bentuk syukur. Ketika kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, paham Al-Quran dan Sunnah Nabi, kewajiban kita menyampaikan. Itu kewajiban. Dan para ulama menjelaskan itu zakat. Orang itu kalau diberi ilmu wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu berupa menyampaikan ilmunya, bukan untuk dipakai sendiri. Diberi harta, kalau sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai nisab, yakni sedekah yang sifatnya mustahab, infak, sedekah. Semuanya ini adalah betul-betul mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan harta kita, tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya adalah bentuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba gimana Allah, setelah kita pahami, orang itu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan banyak manusia diberi nikmat oleh Allah tapi tidak bisa bersyukur karena tidak memahaminya tiga unsur ini. Orang ketika mendapatkan nikmat, apapun jenis nikmatnya, kita diberi kesehatan, diberi hidayah, iman, Islam, dan sunnah, kita diberikan harta yang cukup, walaupun hanya cukup untuk kita makan saja di hari ini saja, juga nikmat dari Allah Ta'ala. Kita diberi oleh Allah Ta'ala yang sampai tadi kita sebutkan ayatnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Maka mewujudkan syukur sebagaimana perintah Allah, dan Allah akan memberikan balasan orang yang bersyukur ini akan ditambah nikmat tersebut. Orang yang bersyukur dan syukur nikmat akan ditambahkan nikmatnya. Maka harus menggabungkan tiga perkara. Yang pertama, meyakini Allah yang memberikan nikmat tersebut, lisannya banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan menggunakan nikmat itu untuk tambah taat kita kepada Allah. Menggunakan nikmat dalam perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga perkara ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Tidak bisa ditinggalkan. Karena itu kalau kita bisa mengamalkan tiga perkara ini, berarti kita termasuk orang yang sudah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dimari warahmatullah. Kemudian selanjutnya berkaitan
dengan manusia yang tidak mensyukuri nikmat. Maka mereka adalah orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk mengkufuri nikmat itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, menyandarkan nikmat pada usaha seseorang atau kesungguhannya. Menyandarkan nikmat pada usaha seseorang atau kesungguhannya. Maka ini adalah bentuk mengkufuri nikmat. Sebagaimana perkataan orang yang mengatakan kayak seperti Qarun ataupun yang lainnya. Qala innama utitu ala ilmin indi. Dia berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat ini karena ilmu yang aku miliki. Ini bentuk kufur nikmat. Ala ilmin indi berarti dia menisbahkan nikmat itu karena dia memiliki kecerdasan ini. Dia bisa ahli dalam bidang ini. Atau karena dia sadarkan nikmat itu kepada orang yang memberikannya. Seperti kisahnya tiga orang dari Bani Israel. Ada orang yang punya penyakit kusta dan yang lainnya. Ketika dia sudah berubah sembuh penyakit kustanya, terus kemudian dia diberikan nikmat berupa memiliki unta yang satu lebar. Datanglah orang, yaitu malaikat, yang berwujud seperti dia dulu ketika sakit kusta. Jika orang ini minta bantuan, dia menyadarkan yang bisa menjadikan perjalanan safarnya ini bisa berlanjut lagi karena dia kehabisan bekal untuk safar. Minta bantuan. Yang bisa melanjutkan safar saya adalah Allah, kemudian Anda. Saya minta dibantu, tolong kasih satu ekor unta saja. Wah, marah-marah begini. Ini semuanya karena dulu saya mendapatkan warisan dari orang tua saya. Padahal Allah yang memberikan nikmat tersebut. Dia sakit, kemudian ditanya oleh malaikat apa yang dia sukai, yakni sembuhnya penyakitnya. Ketika ditawarkan harta apa yang kamu sukai, saya ingin unta. Dikasih unta yang sudah penting, kemudian akhirnya beranak pinak sampai menjadi satu lembah. Dia lupa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.